Dengarkan saya baik-baik. Semua yang sudah berada di dalam Kristus pasti akan mengalami transformasi perilakunya di dalam keluarga. Saya ulang sekali lagi. Siapa saja yang berada di dalam Kristus pasti mengalami transformasi perilaku di dalam keluarga. Yang paling bisa dijadikan patokan seseorang rohani atau tidak adalah keluarga. Karena di keluarga kita nggak mungkin pakai topeng. Di keluarga kita ketemu 24 jam, saudara. Berapa kali jemaat atau orang lain itu kalau ketemu saya memuji saya. Wah, Pak Yakub ini, wah sabar loh. Saya nggak pernah lihat Pak Yakub marah. Istri saya sudah langsung nangis. Kenapa? Karena yang paling tahu istri saya, benar nggak sih? Saya bukan tipikal hamba Tuhan yang sabar. Saya kalau ada orang salah, saya berani tegas juga. Saya kadang-kala juga terlalu reaktif di dalam beberapa kesempatan. Saya jelaskan ke jemaat saya, kamu salah loh kalau melihat saya sabar. Saya ini tidak sabar. Loh tapi selama bergaul sama Pak Yakub belasan tahun, saya nggak pernah lihat Pak Yakub marah. Ya iyalah seminggu ketemu kamu 1-2 jam. Coba kalau ketemu kamu 24 jam. Udah saya kuburkan kamu mungkin ya kan. Kita semua yang sudah menikah pasti mengerti kan. Sabar dengan orang lain itu mudah. Tapi sabar dengan pasangan, sabar dengan anak itu bukan perkara yang gampang. Pernikahan itu kan bukan hotel yang bisa check in dan bisa check out kapanpun. Pernikahan itu kan kayak kuburan, bisa check in gak bisa check out. Dan itu 1x2 lagi, gesekan terus begitu kan ya. Bener gak sih? Yang paling tahu kita rohani atau enggak itu bukan orang lain, anggota keluarga kita. Saya pernah menangani satu orang, anak pendeta, saudara. Wah tapi enggak percaya Tuhan, macam-macam lah. Dia cerita langsung. Terus saya tanya, mengapa kamu seperti ini? Dan dia jawab, karena papaku tuh enggak pernah ada buat aku. Papaku tuh kayak hantu, bisa dilihat, enggak pernah dipegang, katanya begitu. Kalau jemaat, dia bilang, kalau jemaat batuk sekali, papa saya datang 3 kali. Saya 3 hari demam sakit di kamar. Tidak pernah 1 kali pun papa masuk bertanya dan mendoakan. Sakit hati dia. Papanya lebih mentingkan pelayanan daripada dia. Di luar kelihatannya papanya penuh kasih, perhatian. Tapi anak-anaknya yang paling tahu. Itu ada seorang istri ngomong sama suaminya. Suaminya hamba Tuhan. Pak aku perlu diskusi ini tentang anak-anak. Gak bisa aku repot pelayanan gini-gini gitu. Terus anaknya bilang, Pak aku gak bisa matematika loh Pak. Mau minta tolong Papa untuk ngajarin. Papa ini lagi repot nyiapin ini, rapat ini itu gitu kan. Wah selalu gak ada waktu. Lalu istrinya bilang gini, Pak ini ada jemaat satu keluarga mau ketemu sama Papa besok di gereja bisa. Oh ya bisa diaturkan. Yang datang ya istrinya sama anak-anaknya ini yang datang. Ya kan memang jemaat toh. Loh ini bukan cuma pendeta-pendeta loh saudara. Para pelayan aktivis gereja juga sering gitu. Ada bapak-bapak itu di setiap rapat ada, setiap komisi ada. Dan mimpinnya begitu baik saudara. Kemudian ditanya orang, wah bapak ini ya volunteer tapi seperti full timer loh Pak. Luar biasa bapak ini memberi diri untuk Tuhan. Apa yang mendorong bapak melakukan ini semua? Lalu dia jelaskan, di gereja ini satu-satunya tempat di mana kalau saya ngomong semua dengarkan. Di rumah saya harus dengarkan istri saya. Istri saya kalau berkata berarti bersabda. Di pekerjaan saya dianiaya oleh pimpinan saya gitu. Jadi dia mengaktualisasikan diri paling bebas itu ya di dalam gereja. Di tengah-tengah pelayanan. Jadi kita seringkali ketika melayani belum tentu mengasihi Tuhan. Seringkali kita menggunakan pelayanan kita sebagai bentuk aktualisasi diri kita. Mencari apa yang kita tidak dapatkan di rumah. Ada seorang ibu-ibu, wah semua komisi dia selalu ada. Bahkan komisi remaja tetap dia ada. Nyiapin makan lah, apalah gitu selalu ada gitu kan. Terus orang tanya, wah ini luar biasa loh ya. Usia 65 masih semangat melayani Tuhan gitu kan. Apa yang mendorong AI pelayanan setiap hari ini? Jawabannya sederhana. Daripada di rumah geger terus sama suami, males. Ayo. Selama ini kita melayani karena mengasihi Tuhan atau melayani karena melarikan diri. Makanya yang paling bisa dilihat itu dalam keluarga.